Rani, Bu. Ya, terima kasih. Hmm, ini masih ada 30 mahasiswa, totalnya ada 40, ya, 47. Mau kita mulai atau mau kita tunggu 5 menit? Oke, kita tunggu 5 menit ya.
Oke, udah jam 10 lebih 11 ya. Udah 5 menit kita tunggu. Mungkin rekan-rekan yang lain masih OTW bergabung. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya memaparkan materi, ya, memaparkan materi terkait sudah terlihat. Oke, ya, baik, terima kasih ya. Hari ini saya akan memberikan materi terkait tablet lepas terkendali dan tablet matriks. Oke, jadi di sini adalah eh, kita masuk dulu di definisi tablet lepas terkendali. Tablet lepas terkendali merupakan sediaan yang mengandung bahan tambahan tertentu atau dimaksudkan melalui proses tertentu dengan cara terpisah atau bersamaan, diformulasikan untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dalam jangka waktu lama atau pada laju tertentu. Nah, keuntungan secara umum ini mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekuensi pemberian obat sehari sekali, dan menjamin terapi optimum. Nah, berbeda dengan ini ada perbedaan dari sediaan konvensional dan sediaan lepas terkendali. Nah, kalau sediaan konvensional dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan segera. Jadi efeknya langsung ketika kita minum dia akan memberikan efek cepat, ya. Tapi dia juga cepat untuk uh, sirkulasi dalam tubuhnya. Nah, untuk sediaan lepas terkendali ini dirancang untuk melepaskan zat aktif secara lambat dibanding dengan sediaan konvensional. Jadi masih berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya yaitu tablet salut ya. Nah, untuk tablet lepas terkendali ini masih berhubungan dengan itu. Nah, keuntungan dan kerugiannya adalah satu, dapat mengatur pelepasan obat sesuai keinginan. Dua, dapat melepaskan obat dengan sempurna secara bertahap. Tiga, meningkatkan absorpsi obat dibandingkan dengan sediaan instan release. Nah, kerugiannya membutuhkan biaya produksi yang besar, sama seperti halnya kemarin tablet salut ya. Kalau salut enterik dan salut gula pasti membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Kemungkinan Kemudian kerugian yang kedua adalah kemungkinan tercemarnya dengan polutan dari lingkungan, kemudian terjadinya keracunan dan membutuhkan tenaga ahli pada proses produksi. Nah, di sini untuk tablet lepas terkendali ini ada beberapa dimodifikasi ya. Jadi pelepasan sistem penyampaian obat itu ada delay release. Nah, delay release ini adalah pelepasan tertunda, menunjukkan bahwa obat ini tidak dibebaskan segera, tetapi dilepaskan saat tertentu. Ya, seperti uh, obat delay ini adalah pelepasan yang berulang dari satu atau lebih dosis berselang, obat digabungkan ke dalam bentuk dosis tunggal. Jadi kalau delay release ini sama seperti farmakologinya hampir sama seperti entrik ya. Jadi dia hanya melalui lambung tapi tidak hancur, tapi dia akan terabsorpsi di cairan usus. Kemudian ada repeat action. Repeat action menunjukkan bahwa dosis individual dilepaskan segera setelah pemberian dan dosis kedua atau ketiga dilepaskan. Ada extend release. Extend release mengacu pada pelepasan lambat dari obat sehingga konsentrasi plasma dipertahankan pada tingkat terapi untuk jangka waktu tertentu, biasanya 8 sampai 12 jam. Nah, ada di sini juga yang keempat adalah prolog release. Nah, prolog release menunjukkan bahwa obat disiapkan untuk penyerapan selama periode yang lebih lama. Jadi dia ketika diminum untuk melepaskan obatnya ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama ya, sekitaran 12 sampai 24 jam juga bisa. Kemudian ada kontrol release. Di sini melepaskan obat konstan yang memberikan konsentrasi obat dalam plasma setiap waktu. Nah, ada sustain release ini yang biasa sering kita jumpai pada sediaan yang udah ada di pasaran ya, menunjukkan pelepasan terhambat, berkepanjangan atau pelepasan lambat untuk jangka waktu lama. Jadi yang biasa kita
minum obat konvensional sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Kalau untuk penggunaan sustained release ini biasanya hanya menggunakan obat 1 kali udah cukup dalam 1 hari. Nah, pulsatil release melibatkan pelepasan sejumlah terbatas obat pada internal ya, waktu yang berbeda yang diprogramkan ke dalam produk obat. Ada tim rilis di sini digunakan untuk mendapatkan pelepasan dengan jeda waktu sekitar 5 sampai 4 jam. Jadi pelepasan obat itu tidak langsung ya. Jadi efeknya juga tidak langsung ketika kita minum, pastinya nggak langsung 5 menit atau 10 menit itu akan bisa terserap dalam tubuh, tapi dia membutuhkan waktu yang cukup yaitu 4 sampai 5 jam. Nah, di sini ada contoh dari suatu profil pelepasan obat secara salah satu profil ya, pelepasan obat secara in vivo. Nah, ini ada suatu contoh formulasi obatnya. Jadi di sini ada tablet konvensional. Jadi formulasi ini membuat tablet konvensionalnya. Ya, kita bisa lihat untuk tablet konvensional ini adalah garis hijau. Jadi garis hijau ketika kita minum di waktu yang pertama adalah kita hitungnya 0. Nah, dia akan terabsorpsi di sini. Tapi pada waktu 4 jam setelah itu dia akan menurun. Jadi efeknya terapinya udah mulai habis nih. Efek dari absorpsi obatnya sudah mulai habis. Sedangkan time release ini harusnya adalah sekitaran 8, kemudian 16 atau sehari 3 kali untuk waktu penggunaannya. Nah, ketika menggunakan tablet sustain release ini, jadi ketika obatnya terabsorpsi tapi nanti dia melepas zat aktifnya ini lambat. Jadi dia akan konstan ya sampai di jam pertama kita minum jam 0 sampai di 24 jam ini efeknya masih ada terus. Nah, sedangkan untuk release ini dia melepaskan obat secara perlahan tapi nanti dia bisa menurun untuk efeknya. Jadi sekitar penggunaannya biasanya 1 sampai 2 kali dalam sehari. Karakteristik obat lepas terkendali ini, rilis obat yang teratur dan terukur, memiliki waktu paruh yang sesuai, kemudian penggunaan dosis yang lebih jarang, 1 atau 2 kali sehari, berbeda dengan tablet konvensional 3 sampai 4 ya. Ini karakteristiknya menjaga kadar obat dalam plasma, jadi mengurangi fluktuasi kadar dalam darah, terus lebih efektif dan aman, ya pastinya terutama untuk obat yang jenis indeks terapeutik sempit. Nah, tapi tidak cocok untuk semua obat ya, tidak cocok untuk obat yang diserap hanya di bagian saluran cerna. Nah, diperlukan efek yang segera. Jadi kalau untuk efek yang cepat itu kurang bisa dipakai ya, dapat menyebabkan iritasi lokal jika berada lama di gastrointestinal ya. Diformulasikan dengan teknologi khusus. Nah, ada matriks sini nanti. Oke, izin ya saya lanjutkan untuk diformulasikan dengan teknologi khusus nanti menggunakan sistem seperti matriks ya yang digunakan. Ada tambahan matriks ya, ada hidrofilik maupun lipofilik. Kemudian tablet salut khusus ya seperti yang kita pelajari kemarin untuk tablet film dan enterit. Nah, stabilitas fisik dan kimianya juga harus terjaga. Sepertinya untuk sediaan oral, tablet, kaplet maupun kapsul, semua sediaan ya, sediaan farmasi itu harus memiliki stabilitas fisik dan kimia yang baik. Karena nanti untuk kita minum ya, harapannya tidak menimbulkan risiko yang berlebihan.
Kemudian di sini ada jenis matriks ya, jenis matriks yang ada hidrofilik, lipofil, inert ya, tidak terlarutkan atau biodegradable. Kemudian jenis matriks yang pH sensitif atau ionik ya. Jadi kalau hidrofilik dia emang polimer yang larut air, sedangkan lipofilik ini dia tidak larut air tapi dia lebih larut ke dalam minyak ya. Terus inert ini polimer tidak larut dan juga tidak larut dalam air, juga tidak larut dalam minyak, tapi juga tidak membentuk dalam gel. Kalau biodegradable ini polimer terurai secara biologis. Nah, metode formulasi di sini ada penyalutan yang pertama ya, seperti yang kemarin tablet salut, jadi berfungsi mengendalikan ketersediaan bahan aktif ya, dia menjaga bahan aktif. Kemudian ada nanti sistem matriks, sistem terkontrol, dan sistem pompa osmotik. Nah, kita lanjutkan nanti adalah sistem matriks di sini. Pencampuran dengan matriks yang dimaksudkan adalah mencampurkan bahan obat ya yang dibuat dengan penggabungan bahan lemak atau sediaan selulosa kemudian diproses menjadi granul. Nah, mekanisme pelepasan obat pada tablet matriks adalah ada mekanisme difusi, erosi matriks, pembentukan gel, serta gabungan dari uh, difusi dan erosi. Ya, penjelasannya untuk difusi ini obat keluar dari matriks melalui pori-pori atau saluran kecil yang terbentuk. Kemudian erosi ini matriks terdegradasi ya, jadi dia mulai hancur oleh air atau enzim atau pH dalam tubuh. Nah, kemudian obat baru dilepaskan. Nah, pembentukan gel pada matriks hidrofil maka terkena air, maka dia akan terbentuk gel, kemudian dilepaskan dan terdifusi dalam tubuh. Sedangkan gabungan adalah gabungan dari difusi dan erosi matriks ya. Nah, di sini ada contoh ya, formulasi sediaan tablet lepas lambat. Ini ada tipenya delay release ya, ada tablet peroxicam. Di sini dia tidak menggunakan tablet salut ya. Kalau yang kedua ini dia menggunakan salut enterik. Nah, kemudian ada formulasi untuk kontrol release di sini. Ya, saya mengambil satu jurnal ya, itu menunjuk dia dari jurnal tersebut memberikan kesimpulan dari fungsi dari formulasi obat dengan pelepasan tertunda dimodifikasi adalah untuk mengatur waktu pelepasan obat ke dalam tubuh. Hal ini biasanya dilakukan dengan pemberian lapisan khusus ya, seperti lapisan enterik atau yang sudah kita pelajari, lapis film maupun enterik. Jadi tidak semua obat itu harus dibuat lepas terkendali ya. Jadi untuk mencegah efek samping. Jadi seperti halnya obat kemarin yang kita pelajari salut entrik ya. Jadi kalau diharapkannya tidak lepas di lambung, maka dia harus disalut untuk atau dibuat lepas tertunda atau terkontrol ya. Jadi bisa nanti dia terlarutnya di usus. Nah, untuk evaluasi sediaan lab lepas terkontrol ini sebenarnya hampir sama dengan semua sediaan oral tablet ya. Jadi tetap ada evaluasi sediaannya organoleptis yang meliputi visual tabletnya. Kita harus lihat bentuk tabletnya seperti udah sesuai apa belum untuk baunya dan rasanya. Keseragaman bobot, ketebalan ya dan diameter nanti menggunakan jangka sorong, kerapuhan menggunakan variability tester, kekerasan, waktu hancur, kadar zat aktif, keamanan, mikrobiologi dan uji disolusi. Jadi untuk uji kelarutan obatnya itu udah masuk atau belum. Ini saya kira pemaparan sudah cukup dari pemaparan saya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh, silakan.
Saya mohon maaf ya, eh, karena ini saya ada bayi, jadi tadi suaranya mungkin terganggu ya, karena tadi saya cari pengasuhnya lagi nggak ada. Harusnya kan pagi tadi nggak ada kerja ya, adanya nanti siang. Jadi mohon maaf ya untuk suara-suara yang mengganggu. Kalau ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada, kita ada tugas presentasi ya, pemaparan materi. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan, iya per kelompok kan pemaparan materi, ya. Bebas, mau kelompok satu dulu boleh. Eh, Gimana, Dek? Mau pemaparan materi? Mau presentasi kelompok? Ya. Oke, ya, baik. Monggo, silakan.
Untuk satu kelompok maksimal 10 menit ya. Nanti biar sampai di 11.30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Heka selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, presentasi kelompok tentang jurnal tablet Salut Enterik. Next. Baik, ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Adelia Tirta Nirmaya dengan NIM 101-23003, Afrila Dwi Ramayanti dengan NIM 101-23006, Alifta Salsabila Ardian Putri dengan NIM 101-23010, Amanda Mayang Kalisa dengan NIM 101-23014, Amara Rosiani dengan NIM 101-23016, Ananda Nabila Wahyu Oktavia dengan NIM 101-23018, Devinta Intan Permadani dengan NIM 101-23045, dan yang terakhir Devira Enovalensi dengan NIM 101-23046. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Formulasi. Untuk tabel pertama yaitu komposisi formulasi tablet inti. Yang pertama azithromycin, formulasi pertama 250 mg, kedua 250 mg, dan yang ketiga 250 mg. Untuk Carmalose, formulasi pertama menggunakan 5 mg, kedua 10 mg, ketiga 15 mg, ketiga laktosa formulasi pertama menggunakan 100 mg, kedua menggunakan 100 mg, ketiga menggunakan 100 mg. Untuk talkum yang formulasi pertama menggunakan 12,5 mg, yang kedua 12,5 mg, yang ketiga 12,5 mg. Untuk magnesium stearat, formulasi pertama menggunakan 10 mg, kedua menggunakan 10 mg, ketiga menggunakan 10 mg. Untuk tabel kedua, komposisi lapisan enterik.
Yang pertama HPMC 55, formulasi pertama 100 mg, kedua 100 mg, ketiga 100 mg. Untuk PVP yang pertama 40 mg, yang kedua 40 mg, yang ketiga 40 mg. Untuk Eudragit yang pertama 0, kedua 0, ketiga 15 mg. Untuk etil selulosa yang pertama 0, yang kedua 15 mg, yang ketiga 0. Untuk talkum yang pertama 3 mg, yang kedua 3 mg, yang ketiga 3 mg. Untuk MG stearat yang pertama 4 mg, yang kedua 4 mg, yang ketiga 4 mg. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Formulasi tablet. 3 formulasi utama dibuat yaitu F1, F2, dan F3. Untuk bahan pelapisnya, di F1 itu menggunakan etil selulose, di F2 menggunakan HPMC 55 plus etil selulose, di F3 menggunakan HPMC 55 plus eudragit. Untuk bahan tambahan menggunakan laktose sebagai bahan pengisi, magnesium stearat sebagai pelumas, TAK sebagai glidan, dan cross-calmelose sebagai disintegran. Selanjutnya ada teknik pembuatan tablet. Yang pertama, pembuatan tablet inti menggunakan metode cetak langsung. Semua bahan dicampur dan diayak menggunakan air. Mohon maaf, saya ulangi. Selanjutnya ada teknik pembuatan tablet. Yang pertama, pembuatan tablet inti menggunakan metode cetak langsung. Semua bahan dicampur dan diayak menggunakan ayakan nomor 60-250 mikron. Selanjutnya dicetak menggunakan mesin tablet 8 stasiun, diameter 10 mm, bentuk bulat biconvex. Yang selanjutnya adalah pelapisan enterik menggunakan teknik pelapisan dengan semprotan larutan polimer. Selanjutnya tablet dilapisi lalu diuji ketahanannya terhadap asam lambung dan pelepasan di usus. Selanjutnya ada rangkuman kasus. Masalah utama, azitromisin dihidrat meskipun efektif sebagai antibiotik menimbulkan efek samping saluran cerna bagian atas seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut karena menstimulasi reseptor motolin di lambung dan duodenum. Tujuan penelitian mengembangkan pelepasan obat terjadi di saluran cerna bagian bawah, ileum, dan kolon, menghindari kontak langsung dengan lambung dan duodenum sehingga mengurangi efek samping tersebut. Rangkuman kasus pendekatan. 3 formula tablet inti dibuat dengan konsentrasi penghancur berbeda. 2. Dilapisi dengan kombinasi polimer berbeda, HPMC 55, eudragit, dan etil selulosa untuk mendapatkan pelepasan tertunda. Hasil utama,
Pertama, kombinasi HPMC 55 dan etil selulosa dengan perbandingan 10:1,5 pada formula 2 memberikan hasil terbaik. Formula 2 menunjukkan ketahanan terhadap lingkungan asam lambung, lalu hancur dan melepaskan obat di lingkungan basah. Ketiga, efek samping dapat diminimalkan tanpa menggunakan efektivitas obat. Evaluasi tablet. Yang pertama ada kekerasan. Kekerasan ini diuji dengan alat kekerasan tablet Pfizer yang umum digunakan. Tablet diletakkan di antara landasan dan kekuatan hancur yang menyebabkan tablet pecah. Kerapuhan. Kekuatan tablet diuji dengan alat variabilator Rorschach. Ditimbang terlebih dahulu, diputar 100 kali dalam 4 menit dan dibersihkan dari debu. Persentase penurunan berat dihitung dengan menimbang ulang tablet. Keseragaman berat dengan cara 20 tablet dipilih secara acak dari ketiga formulasi, kemudian ditimbang secara individual dan bersama-sama pada neraca elektronik. Dan berat rata-ratanya dicatat. Kemudian untuk waktu hancur dengan menggunakan disintegrasi USP dalam larutan HCl 0,1 N selama 2 jam dan kemudian dalam buffer fosfat dengan pH 6,8 selama 1 jam dan mempertahankan suhu pada 37 plus minus 2 derajat Celcius. Kemudian untuk studi kandungan obatnya dalam tablet ditentukan dengan memilih 10 tablet secara acak dari ketiga formulasi salut enterik dan dihaluskan menggunakan lumpang dan alu. Sejumlah azitromisin yang setara dengan 250 mg ditimbang dan dilarutkan dalam metanol. Kemudian absorbansinya diukur pada panjang gelombang 215 nanometer. Lalu uji disolusi secara in vitro menggunakan alat uji disolusi dengan metode USP 8 tipe 2 yaitu tipe Dayung. Dipilih untuk melakukan profil disolusi tablet salut enterik azitromisin. Pelarutan tablet salut enterik ini dilakukan dalam larutan HCl 0,1 N selama 2 jam dan kemudian dalam buffer fosfat pH 6,8 selama 1 jam. Suhu dipertahankan pada 37 plus minus 0,5 derajat Celcius dan kecepatan putaran dayung konstan 100 rpm. Sampel jumlahnya 5 mili diambil secara berkala dan disaring. Sampel dianalisis dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 215 nanometer. Untuk hasil evaluasi tabletnya, untuk hardness-nya, Formula 1 3,02 kg, Formula 2 4,58 kg, Formula 3 3,5 kg. Untuk variasi beratnya, Formula 1 554 mg, Formula 2 550 mg, Formula 3 557 mg. Untuk variability-nya, Formula 1 3,5%, Formula 2 0,5%, Formula 3 1,9%. Untuk drug release-nya, Formula 1 gagal, Formula 2 94%, Formula 3 gagal. Untuk disintegrasi dengan larutan 0,1 NaHCl, Formula 1-nya 50 menit, Formula 2-nya 100 menit, Formula 3-nya 70 menit. Kemudian disintegrasi dengan larutan pH 6,8, Formula 1-nya 3 menit, Formula 2-nya 6 menit, Formula 3-nya 5 menit. Kemudian untuk disolusinya dengan 0,1 normal HCl, Formula 1-nya 65 menit, Formula 2-nya 120 menit, Formula 3-nya 90 menit, kemudian dengan disolusi menggunakan pH 6,8 fosfat buffer, Formula 1-nya 5 menit, Formula 2-nya 8 menit, Formula 3-nya 7 menit.
Kesimpulan kasus, penelitian ini berhasil merumuskan tablet asitromisin dehidrat dengan pelapisan enterik yang efektif untuk mengurangi efek samping pada saluran pencernaan bagian atas. Dari 3 formulasi yang diuji, formulasi 2 yang menggunakan kombinasi HPMC 55 dan etil selulosa dalam rasio 10:1,5 terbukti paling efektif karena memiliki kekerasan, kerapuhan, dan disintegrasi yang sesuai dengan standar farmakope, tahan dalam lingkungan asam lambung, tidak hancur selama 2 jam dalam HCl 0,1 n, cepat hancur dan melepaskan obat dalam usus halus. Pelepasan obat mencapai 94% menunjukkan efisiensi bioavailabilitas yang baik. Baik, referensi dari jurnal Ya, terima kasih ya. Kelompok 1 boleh dilanjutkan ke kelompok 2 yang salut film. Kemudian setelah itu kelompok selanjutnya yang salut gula. Nah, silakan, monggo.
Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 izin mempresentasikan hasil PPT tablet salut selaput kami. Anggota kelompok kami ada 8 orang, yaitu yang pertama Amara Maharani dengan NIM 101230015, Ananda Putri Echa 101230019, Arimbi 101230028, Cynthia Faradina 101230037, Davina Mandeka Putri 101230038, Dia Erika Putri 101230040, Devi Apriliana 101230042, dan yang terakhir Dewinda Rahman 101230047. Baik, yang pertama itu formulasi tablet. Formulasi tablet salut selaput isolat katekin, yaitu katekin gambir 50 mg, zat pengikat 135 mg, zat pengisi 1 80 mg, zat pelincir 3 mg, zat penghancur 29 mg, zat pengisi 2 3 mg, zat penyalut 8%, dengan total per tabletnya 300 mg. Next. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat Rotavapor R114 uji, neraca analitik Precisa tipe XT 220A, plat aluminium TLC silika gel F254, kromatografi cair kinerja tinggi HPLC Water Alliance 2695, detektor fotodiode Airy Waters 2996, mesin pencetak tablet rotary Kors PH 103, panci penyalutan RWK tipe PL402, mesin uji kekerasan tablet Adnas tester Vanguard tipe LIA 2, mesin uji keseragaman tablet Friabilator RWK tipe TA3R, dan mesin uji waktu hancur tablet Disintegration Tester RWK. Bahannya yaitu ekstrak gambir yang diperoleh dari Universitas Andalas pada Indonesia, kemudian etil asetat teknis, etil asetat PE, kloroform PE, asat format PE, asetonitril TFA atau asam trifluoroasetat, kemudian baku pembanding katekin, sigma, dan excipient. Metode yang digunakan adalah pencetakan tablet inti dilakukan dengan metode gempa langsung dengan pengaturan daya tekan 40 bar, kekerasan 2,3, pengaturan bobot 7,3, kecepatan putaran 20 rpm, suhu ruang 25 derajat Celcius, dan kelembapan ruang kurang dari 30%. Hasil dari pencetakan ini adalah tablet inti. Proses selanjutnya adalah penyalutan. Tablet inti dimasukkan ke dalam panci penyalutan, ditiupkan udara hangat ke dalam panci dengan menggunakan hair dryer, kemudian disemprotkan cairan penyalut. Cairan penyalut yang digunakan adalah suspensi zat penyalut dalam air dengan konsentrasi 10%. Bobot tablet dievaluasi sampai kenaikan bobot mencapai 8% dari bobot tablet inti. Sifat fisik tablet dievaluasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Metode gempa langsung dipilih karena prosesnya lebih sederhana dan cepat tanpa memerlukan pengeringan atau granulasi basah. Cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan seperti katekin gambir. Selain itu, metode ini dapat menghasilkan tablet dengan kekerasan yang memadai bila menggunakan eksipien dengan sifat alir dan mapat yang baik. Gempa langsung juga mengurangi risiko degradasi bahan aktif dan variasi kandungan antar tablet. Cara kerja.
Yang pertama, pengayakan bahan. Katekin gambir, yat pengikat, yat pengisi 1, dan yat penghancur diayak dengan mes 20. Yat pelincir dan yat pengisi 2 diayak dengan mes 40. Lalu yang kedua, pencampuran bahan. Semua bahan yang telah diayak dicampur secara manual untuk membentuk granul. Kemudian yang ketiga, pencetakan tablet inti. Metode Kempa langsung, daya tekan 40 bar, kekerasan 2,3, bobot tablet 7,3, kecepatan putar mesin 20 rpm, suhu ruang 25 derajat Celcius, kelembapan kurang dari 30%. Lalu yang keempat, penyalutan tablet. Tablet inti dimasukkan ke panci penyalutan, kemudian udara hangat ditiupkan menggunakan hair dryer. Kemudian disemprotkan cairan penyalut, suspensi yat penyalut dalam air, konsentrasi 10% B per V. Lalu yang terakhir, penyalutan dihentikan saat bobot tablet meningkat 8% dari bobot awal. Lanjut, evaluasi sifat fisik tablet dievaluasi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Baik, selanjutnya adalah cara kerja evaluasi tablet. Nah, cara evaluasi tablet ada 4, ada uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji keregasan, dan uji waktu hancur. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan cara mengambil 20 tablet secara acak, kemudian ditimbang menggunakan neraca satu persatu analitik. Keseragaman bobot ditentukan dengan mengevaluasi bobot rata-rata, persentase deviasi dari nilai rata-rata, serta bobot minimum dan bobot maksimum tablet. Dalam penelitian ini, selama proses pencetakan, bobot tablet dievaluasi setiap 10 menit sekali. Lalu yang kedua, uji kekerasan. Kekerasan rata-rata ditentukan dengan cara mengambil sebanyak 10 tablet secara acak. Setiap tablet ditekan dengan alat uji kekerasan tablet, kemudian dibaca berapa besar tekanan yang menyebabkan tablet hancur. Lalu yang ketiga, uji keregasan. Uji keregasan dilakukan hanya pada tablet inti, yaitu dengan cara mengambil 20 tablet secara acak. Semua tablet secara bersamaan ditimbang, dimasukkan ke dalam mesin variabilator. Mesin tersebut diputar sebanyak 100 kali putaran. Setelah itu, semua tablet tersebut ditimbang kembali. Keregasan ditentukan dengan cara menghitung persentase bobot yang hilang. Lalu yang keempat, ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan menggunakan disintegration tester sebanyak 6 tablet dipilih secara acak, lalu secara bersama-sama dimasukkan ke mesin uji. Medium yang digunakan untuk uji ini adalah air yang dipertahankan suhunya pada 37 plus minus 862 derajat Celcius. Waktu hancur ditentukan dengan cara mengamati ke-6 tablet dalam medium dan dicatat saat semua tablet hancur sempurna. Hasil uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Hasil isolasi katekin dari ekstrak etil asetat gambir menghasilkan rendemen sebesar 82,8%. Uji kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT menunjukkan bahwa senyawa utama dalam fraksi etil asetat adalah katekin. Ditandai dengan munculnya spot pada nilai RF 0,42 yang posisinya sama dengan spot standar katekin pada gambar 1. Spot pada isolat tampak lebih besar dan tebal dibanding spot lainnya, meskipun masih terlihat beberapa spot lain yang menunjukkan adanya senyawa pengotor. Selanjutnya, hasil uji kromatogram isolat katekin dengan KCKT. Uji kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan waktu retensi puncak katekin isolat pada 15,550 menit. Sangat dekat dengan waktu retensi standar katekin yaitu 15,615 menit pada gambar 2. Kadar katekin yang diperoleh dari hasil isolasi sebesar 92,48 kurang lebih 0,28%. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia untuk gambir kualitas 1 yaitu minimal 90%. Selain itu, kadar katekin dalam tablet salut selaput yang dihasilkan mencapai 95,30%. Masih dalam rentang persyaratan kadar zat aktif tablet sebesar 90-110%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses isolasi dan formulasi tablet katekin yang dilakukan telah menghasilkan sediaan dengan kadar zat aktif yang baik serta sesuai dengan standar farmasi.
Selanjutnya hasil evaluasi tablet. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Syarat farmakope, koefisien variasi kurang dari 5%, tidak boleh lebih dari 2 tablet menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun menyimpang lebih dari 10%. Hasil menunjukkan tablet inti koefisien variasi sebesar 1,14%, tablet salut koefisien variasi 0,79%. Dan kesimpulannya, kedua tablet memenuhi syarat keseragaman bobot. Yang kedua, uji kekerasan. Syaratnya lebih dari 4 kP atau 40 Newton. 40 Newton. Hasil menunjukkan tablet inti 13,0 plus minus 0,84 kP. Tablet salut 16,60 plus minus 1,97 kP. Kesimpulannya, tablet salut lebih keras karena adanya lapisan penyalut. Kekerasan tetap dalam rentang yang baik untuk dihancurkan dalam saluran cerna. Yang ketiga, uji keregasan. Syarat farmakope, kehilangan bobot kurang dari 1%. Hasil menunjukkan tablet inti sebesar 0,08%. Sedangkan tablet salut tidak diuji karena sudah dilindungi oleh penyalut. Kesimpulannya, tablet inti memenuhi syarat keregasan. Dan yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Syarat farmakope kurang dari 15 menit. Hasil menunjukkan tablet inti menunjukkan 3 menit 7 detik, sedangkan tablet salut 4 menit 15 detik. Kesimpulannya, keduanya memenuhi syarat waktu hancur. Waktu hancur tablet salut tetap cepat meski lebih keras, menandakan disintegran bekerja efektif. Selanjutnya, uji penampilan tablet. Tablet inti gambar kiri tampak berbintik tidak seragam. Tablet salut gambar kanan halus berwarna putih, penampilan lebih menarik. Penyalut polimer PVA, fungsi moisture barrier, melindungi dari uap air, mekanisme menyerap dan mengikat air melalui ikatan hidrogen. Evaluasi diuji lebih lanjut lewat uji kestabilan kadar. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok yang dapat salut gula. Boleh? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya selaku moderator hari ini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami.
Mohon izin Ibu Heka untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Formulasi tablet salut gula. Berikut adalah nama anggota kelompok. Pembuatan tablet inti. Bahan inti tablet untuk komposisi formulasi tablet inti yang kami gunakan yaitu fraksi etil asetat daun sukun sebanyak 300 mg, Avisel pH 102 sejumlah 165 mg, amilomidis sebanyak 15 mg, maltodextrin sebanyak 15 mg, talc 2, mg, dan aerosol sebanyak 2, mg. Selanjutnya, ini tahap pembuatan inti tablet. Timbang semua bahan sesuai formulasi, fraksi etil asetat daun sukun yang telah dihaluskan, ditambahkan Avisel. Lalu aduk homogen, masukkan talc dan aerosol, aduk homogen setelah semua bahan tercampur secara merata, uji massa tablet sebelum percetakan. 5. Cetak tablet menggunakan mesin cetak tablet dengan bobot tablet 500 mg. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pada pembuatan tablet, yang pertama timbang semua bahan sesuai formulasi tablet inti. 2. Fraksi etil asetat dan sukun yang telah dihaluskan ditambahkan Avisel pH 102, amilomidis, dan maltodextrin. Lalu aduk hingga homogen. Ketiga, masukkan talc dan aerosil, aduk homogen. Setelah semua bahan tercampur secara merata, uji massa tablet sebelum dilakukan percetakan. Lalu cetak tablet menggunakan mesin cetak tablet dengan bobot tablet 500 gram. Next. Lalu ada evaluasi massa tablet inti. Berikut adalah tabel indeks kompresibilitas dari tablet tersebut. Next. Untuk uji kompresibilitas, massa tablet M ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dibaca volume yang terlihat atau V1. Gelas ukur diketuk-ketukkan sebanyak 300 kali sampai volumenya tetap. V2. Kemudian dimasukkan nilainya ke dalam rumus. Lalu ada uji laju alir, digunakan alat flowmeter, massa tablet ditimbang, lalu ditempatkan pada wadah berbentuk corong dan alat dijalankan. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh massa tablet untuk dapat melewati corong tersebut yang dihitung. Next. Untuk sudut istirahat, massa tablet dimasukkan ke dalam alat flowmeter. Massa yang jatuh setelah alat dinyalakan akan membentuk suatu kerucut pada dasar dari corong. Diukur tinggi atau H dan jari-jari dari kerucut atau R, lalu dimasukkan ke rumus. Tipe aliran serbuk berdasarkan nilai sudut istirahat dapat dilihat pada tabel. Evaluasi sifat fisik tablet inti. Uji keseragaman bobot. 20 tablet ditimbang satu per satu secara seksama dan dihitung bobot rata-rata tablet tersebut. Uji keseragaman ukuran. 10 tablet diukur tebal dan diameternya menggunakan alat jangka sorong. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 11/3 kali tablet.
kali tebal tablet. Uji waktu hancur. 6 tablet dipilih secara acak, dimasukkan ke dalam tabung alat uji dan tiap tabung berisi 1 tablet. Ditempatkan dalam beker gelas yang berisi 1 liter air yang dihangatkan pada suhu 370 derajat tambah 20 derajat Celcius. Alat dinyalakan, keranjang kemudian bergerak dengan gerakan turun naik selama 30 kali per menit. Tablet dinyatakan hancur sempurna bila sisa yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas. Lalu, waktu yang diperlukan tablet untuk hancur dicatat. Next. Uji kekerasan. Pengukuran kekerasan tablet menggunakan satuan kP atau kilopound atau kilogram force. Sejumlah tablet satu persatu dimasukkan antara 2 penjepit, lalu dijalankan sampai tablet pecah, lalu dilihat angka yang tertera pada alat. Uji keregasan. Ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu atau W1, kemudian dimasukkan ke dalam alat penguji friability, diatur kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan ditimbang kembali atau W2. Persentase friability sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W1 kali 100%. Kehilangan berat lebih kecil dari 1% masih dapat dibenarkan. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah tahap penutupan atau sealing. Permakuat 606 dilarutkan dalam pelarut etanol dan aquades, kemudian ditentukan viskositasnya. Cara penyalutannya yaitu yang pertama, masukkan tablet yang telah bersih dari debu ke dalam panci penyalut, kemudian panci dipanaskan hingga suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Panci digerakkan dengan kecepatan 25 rpm. Temperatur udara yang digunakan diatur tetap kurang lebih di 40 derajat Celcius. Yang kedua, larutan sealing disemprotkan sedemikian rupa sehingga seluruh tablet basah. Disemprotkan sedikit demi sedikit agar hasil penyemprotannya merata dengan baik. Yang ketiga, dalam waktu 2-3 menit, jika larutan sudah mulai menguap dan massa tablet melengket, bubuk tabur ditambahkan seperlunya. Tablet didiamkan sampai kering. Yang keempat, pemakaian lapisan sealing selanjutnya dilakukan 15-20 menit sesudah pemakaian sebelumnya agar tablet benar-benar kering. Yang kelima, setelah selesai dilakukan penyalutan sealing, tablet dikeluarkan dari panci dan dikeringkan di lemari pengering pada suhu 30-40 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap penyalutan dasar atau subcoating. Sukrosa dilakukan dalam bagian aquades dengan pemanasan. Selanjutnya masing-masing Parmaquat 904, maltodextrin DE 10-15 dan PEG 6000 dilakukan secara terpisah dengan sisa aquades. Dicampurkan ketiganya sampai homogen, kemudian CaCO3 TiO2 kemasukan ke dalam campuran tersebut, aduk sampai homogen dan tambahkan aquades yang tersisa. Selanjutnya tahap penyalutan dasar atau subcoating. Selanjutnya dilakukan proses penyalutan subcoating. Yang pertama, tablet hasil penyalutan sealing yang telah kering dan bersih dari debu dimasukkan ke dalam panci penyalut. Yang kedua, panci penyalut diputar dengan kecepatan 10-20 rpm dan pemanas dinyalakan. Yang ketiga, larutan subcoating ditambahkan pada tablet, kemudian tablet dibiarkan memutar selama 15-20 menit. Selanjutnya tablet dibiarkan sampai mengering. Yang keempat, lapisan selanjutnya ditambahkan setelah dipastikan tablet telah kering. Bila tablet melekat, bubuk penabur ditambahkan secukupnya. Yang kelima, setelah pelapisan terakhir, tablet dibiarkan dalam panci selama 24 jam agar tablet benar-benar kering. Panci diputar secara periodik bila diperlukan. Selanjutnya penghalusan, smoothing, dan pewarnaan atau coloring.
Penyalutan dilakukan dengan cara penyemprotan tablet dengan larutan smoothing sedikit demi sedikit sampai dicapai kehalusan tablet yang kita inginkan. Selanjutnya, pewarnaan atau coloring dilakukan sekaligus pada tahap ini jika permukaan tablet telah cukup halus. Sebagai pewarna digunakan larutan FD dan C yellow. Setelah selesai, tablet dikeluarkan, panci dan spray gun dibersihkan, lalu tablet dimasukkan ke dalam oven pengering. Selanjutnya ada pengkilapan atau polishing. Pengkilapan dilakukan dengan memasukkan tablet yang telah disalut ke dalam panci berlapis kain kanvas. Larutan pengkilap disemprotkan yang terdiri dari larutan lilin dalam pelarut organik sedikit demi sedikit sampai dihasilkan kilapan yang diinginkan. Tablet diletakkan dalam panci penyalut. Putar panci, jangan nyalakan pemanas karena proses penyalutan tablet salut gula memerlukan tahapan yang panjang. Selanjutnya ada evaluasi tablet salut gula. Uji disolusi in vitro. Kondisi disolusi yang digunakan adalah medium disolusi 450 ml. Larutan HCl 0,1 N pH 1,2 pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kecepatan pengadukan 100 rpm dengan menggunakan stirrer. Natrium lauril sulfat 0,5% ditambahkan sebagai surfaktan. Uji disolusi dilakukan terhadap formula 3 atau F3 yang merupakan formula terbaik. Pengambilan aliquot 10 ml pada menit ke-55. Aliquot ditarik dengan menggunakan etil asetat. Kemudian fase etil asetatnya diuapkan dengan rotary evaporator. Serbuk ekstrak kemudian ditimbang sebanyak 1 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol HPLC grade dan dibuat pengenceran hingga 100 ppm. Lalu ada uji stabilitas tablet. Uji dilakukan dengan menyimpan tablet pada suhu 40 derajat Celcius atau 75% RH pada climatic chamber selama 45 hari serta uji pada suhu 50, 60, dan 700 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap kandungan kimia, bentuk fisik, warna, dan pertambahan bobot tablet. Penentuan kadar hasil uji stabilitas dilakukan dengan menggunakan HPLC dengan metode yang sama seperti analisis tablet. Penambahan bobot tablet diukur untuk melihat perbandingan relatif daya serap terhadap lembab pada masing-masing formula dengan melakukan penimbangan awal jumlah tablet kemudian dilakukan penimbangan dalam periode 10, 20, 30, dan 45 hari. Hasil evaluasi tablet ini. Penutupan atau sealing. Tadi penyalut konvensional di mana tidak terdapat penyedot debu atau buangan serta regulator panas. Pada pemerintahan ini untuk pemanasan digunakan hair dryer. Pemanasan bertujuan untuk memudahkan pelekatan Parmakot 606 pada permukaan inti dan untuk penguapan etanol dan air. Tahap penutupan ini tidak boleh terlalu tebal karena akan memperlambat waktu hancur. Dilakukan 3 kali pelapisan dan dihasilkan visual tablet yang berwarna lebih mengkilap dari inti sebelumnya. Pengeringan setiap pelapisan antara 20-30 menit. Selanjutnya adalah tahap penyalutan dasar atau subcoating. Tahapan ini menjadi tahap yang paling penting dalam proses penyalutan gula yang membulatkan pengeringan tablet dan menambahkan bobot tablet inti. Maltodextrin sangat penting dalam memformulasi tablet salut gula, fraksi etil, asetat, dan sukun ini. Kompresibilitas dan viskositasnya sangat dipengaruhi oleh nilai DE atau dextrose ekivalen, yang merupakan persen hidrolisis pati. Pada tahap ini, Formula 3 memperlihatkan hasil penyalutan yang terbaik dengan viskositas larutan penyalut subcoating 45 CPS. Pada tahap ini digunakan 4 formula yang berbeda.
Yang selanjutnya adalah tahap penghalusan atau smoothing. Tahapan ini berguna untuk memperhalus permukaan badan tablet digunakan sirup encer dari Tio 1% ditambahkan selapis demi selapis pada permukaan tablet. Dilakukan 6 kali pelapisan. Tio 2 digunakan sebagai opacifer pemburam warna untuk menghasilkan warna akhir yang cemerlang karena akan dilakukan proses pewarnaan. Waktu pengiringan yang dibutuhkan sebelum pelapisan berikutnya adalah 10-15 menit. Untuk selanjutnya adalah tahap pewarnaan atau coloring. Setelah badan tablet cukup halus, selanjutnya dapat dilakukan proses pewarnaan. Digunakan campuran larutan smoothing dengan penambahan larutan zat warna FD dan C yellow sampai dihasilkan warna yang sesuai dengan keinginan. Tujuan pewarnaan adalah meningkatkan estetika sediaan salut gula yang dihasilkan. Uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot terdapat 20 tablet inti, didapat berat rata-rata 507,7 mg yang digunakan untuk menentukan persentase kenaikan bobot tablet setelah disalut. Untuk selanjutnya adalah uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran dilakukan menggunakan alat jangka sorong. Diamati diameter dan tebal tablet inti. Dari data yang dihasilkan, diameter tablet rata-rata adalah 11 mm dan tebal rata-rata adalah 6,4 mm. Pengukuran diameter 20 tablet tidak memberikan perbedaan yang signifikan karena ukuran diameter cetakan yang digunakan sama. Tetapi pada pengukuran tebal tablet terjadi perbedaan ukuran yang dikarenakan tekanan yang berbeda pada alat saat tablet dicetak. Uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui mutu dari tablet inti yang dicetak. Hasil rata-rata dari kekerasan tablet inti adalah 7 kP. Berarti tablet ini memenuhi persyaratan untuk disalut. Uji kekerasan. Uji keregasan. Uji keregasan dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari tablet inti, terdapat kondisi fisik yang terjadi, misalnya benturan pada pengerjaan serta faktor lain yang membuatnya tidak layak digunakan untuk penyalutan. Rata-rata kekerasan dari inti tablet adalah 0,1%. Nilai ini memenuhi persyaratan keregasan karena mempunyai nilai keregasan di bawah 0,8%. Hasil evaluasi tablet salut. Berikut adalah hasil, lalu ada uji keseragaman bobot. Pembuatan tablet salut gula meningkatkan bobot tablet lebih dari 30% dari bobot tablet intinya. Persentase ini memenuhi syarat karena penambahan bobot pada penyalutan gula berkisar di atas 30%. Lalu ada uji keseragaman ukuran. Keseragaman ukuran meliputi diameter dan ketebalan tablet. Diameter tablet salut gula formula 1, 2, 3, 4 berturut-turut meningkat 0,11 cm, 0,12 cm, 0,14 cm, dan 0,15 cm dari diameter tablet inti sebesar 1,1 cm. Sedangkan ketebalan tablet salut gula formula 1, 2, 3, 4 meningkat berturut-turut dari 0,1 cm, 0,11 cm, 0,13 cm, dan 0,15 cm dari tebal tablet inti sebesar 0,64 cm. Hal ini pasti terjadi dalam setiap penyalutan tablet karena besar badan tablet bertambah selama proses penyalutan. Lalu berikut ada uji kekerasan. Hasil uji kekerasan tablet salut gula meningkat dibandingkan dengan tablet inti. Hal ini disebabkan oleh sifat higroskopisitas sukrosa di dalam bahan penyalut dan pengaruh maltodextrin dalam bahan penyalut yang berfungsi sebagai pengikat. Kekerasan tablet salut gula berkisar antara 12-25 kP.
Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Tablet salut gula berbasis fraksi etil, asetat, dan sukun berhasil diformulasikan memiliki stabilitas baik dan maltodextrin efektif sebagai bahan salut. Tetapi disolusi perlu penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai obat. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pemaparan materinya. Kita waktunya sampai 11.30 ya, Mas Dimas? Berarti ada 3 kelompok lagi ya yang belum memaparkan materi, tapi nggak apa-apa, sudah diwakili sama teman-temannya, kan materinya sama ya, tablet salut film, salut enterik, dan salut gula. Semoga pertemuan kita hari ini dan pekan lalu bisa bermanfaat ya. Jadi adik-adik tahu gimana perbedaan dari tablet salut film, enterik maupun salut gula, kemudian lepas terkendali, dan juga matriks yang digunakan. Nah, semoga ini pertemuan terakhir ya. Oke, ya, jadi nanti semoga saat UAS ya dipermudah dan diberi kelancaran. Dan boleh saya akhiri, tapi sebelumnya kita presensi dulu ya. Silakan on cam dulu, nanti baru saya capture di sini. Oke, boleh ya? 1, 2, 3. Bentar, saya ulang dulu, ada yang baru gabung. Ya, oke, pack 1, udah lengkap semua, 1, 2, 3. Kemudian untuk pack 2 ya, Nugroho Bondan ini ada nggak? Nggak muncul gambarnya soalnya. Apa-apa ya, yang lain. Oke, 1, 2, 3. Untuk materi sudah saya kirimkan ke Mas Dimas ya via WhatsApp. Nanti bisa dibaca-baca lagi, boleh jika ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan juga boleh ya. Mohon maaf untuk 2 pertemuan kemarin dan hari ini, jika ada kekurangan, salah kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan ya, saya mohon maaf sekali ya. Boleh saya akhiri, saya tutup ya. Maaf, ini sambil gendong bayi. Rewel anaknya. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Saya tutup. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.